Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 11 April 2025. Sari berita penting. Ban Lion Air rute Jambi Jakarta meleleh, penumpang diturunkan di Bandara Sultan Taha. Berita kedua, Kadis PUPR Kabupaten Tebo abaikan instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Berita ketiga, Kantor Lurah Kampung Jawa 1 Kota Pariaman ludes terbakar. Berita selengkapnya. Penumpang pesawat Lion Air tujuan Jambi Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terpaksa diturunkan kembali di Bandara Sultan Taha Jambi Kamis 10 April 2025. Informasi yang dihimpun media menyebutkan insiden ini terjadi akibat kondisi landasan pacu runway yang berlubang. Akibatnya salah satu ban pesawat meleleh saat hendak lepas landas. Penumpang diturunkan, katanya ban pesawat meleleh, ujar salah satu penumpang kepada media. Imbas dari kejadian ini, sejumlah jadwal penerbangan maskapai lain yang seharusnya berangkat sore hari juga mengalami penundaan. Hingga berita ini ditulis, media masih berupaya mengkonfirmasi pihak Bandara Sultan Taha terkait insiden tersebut. Setelah dikonfirmasi, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, memberikan penjelasan mengenai pesawat Lion Air yang gagal terbang Kamis 10 April 2025. Ardo menjelaskan runway atau landasan pacu mengalami lendutan akibat cuaca panas tadi sore. Hal ini mengakibatkan pesawat Lion Air dengan nomor JT603 Jambi Jakarta tertahan di landasan pacu. Akibat kejadian ini, bandara harus kita closed atau tutup sampai pukul 17.30 untuk evakuasi pesawat tersebut, tuturnya. Untuk pemindahan dan pelaksanaan evakuasi pesawat, maka penumpang diturunkan kembali ke ruang tunggu. Akibat landasan pacu closed atau tutup, beberapa penerbangan menuju Jakarta Sultan Taha juga mengalami delay hingga pukul 18.00 Indonesia Barat. Saat ini landasan pacu sudah dapat digunakan dan dioperasionalkan kembali dibuka, jelasnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Henry Nora dinilai mengabaikan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Pasalnya, di tengah-tengah sebagian besar kabupaten dan kota lainnya memangkas pengeluaran yang tidak produktif dan merupakan tidak lanjut dari Inpres tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Tebo Henry Nora malah menganggarkan dana untuk mempercantik kantornya. Pekerjaan di lanjutan pengembangan dan interior kantor Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang ia menggunakan APBD Tebo tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang proses lelang senilai 1, miliar ini terpantau di akun LPSE Tebo. Hal ini pun menjadi sorotan para aktivis. Henry Nora ini adalah Kadis PU segala zaman Pak Sukandar, zaman PJ Bupati Aspan, PJ Bupati Varial, hingga zaman Bupati Agus Rubianto. Henry Nora ini ilmu cari selamatnya tinggi, terbukti dia bisa bertahan menjadi Kadis PU hingga beberapa periode, kata salah seorang pengamat pembangunan di Kabupaten Tebo, Buang Endita, Selasa 7 April 2025. Lebih lanjut, dia mengatakan di tengah-tengah pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Tebo malah seenaknya saja menganggarkan untuk mempercantik kantornya yang dianggap tidak ada urgensinya sama sekali. Pada dinas-dinas lainnya atau OPD yang di lingkup Pemkab Tebo sedang terjadi efisiensi anggaran secara besar-besaran yang sangat mempengaruhi sekali terhadap jalannya roda pemerintahan sesuai pasal 4 Inpres nomor 1 tahun 2025 bahwa OPD bijak dalam penentuan pemangkasan 50%, ujar Bujang Endita lagi. Bujang Endita pun lantas menyoroti posisi Henry Nora selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang merangkap PLT Kepala Bapeda Kabupaten Tebo. Dengan posisi inilah katanya seharusnya Henry Nora mempertimbangkan kembali atau membatalkan pekerjaan lanjutan pengembangan dan interior
kantor dinas PUPR Kabupaten Tebo tersebut sebagai kepatuhan terhadap instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Sebagai PLT, Kepala Bakauda Henry Nora adalah salah satu tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD yang membantu Kepala Daerah atau Bupati Tebo dalam menyusun anggaran daerah. Jadi Henry Nora punya peran besar munculnya proyek interior Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang lelang itu, tegas Bujang Endita. Terkait dengan hal ini, Bujang Endita pun meminta agar DPRD Kabupaten Tebo maupun pihak terkait lainnya untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti adanya program OPD yang dirasa bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Sumber berita Tebo Online. Berita ketiga, Kantor Lurah Kampung Jawa 1, Kecamatan Pariaman Tengah, ludes dimakan si jago merah Kamis 10 April 2025 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Kadis Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman Alfian ketika dihubungi menjelaskan kebakaran terjadi begitu cepat sehingga menghanguskan satu kantor lurah Kampung Jawa 1. Tentang sumber api, sampai saat ini berita ditulis belum diketahui secara jelas. Kami tengah menyelidiki sumber api yang membakar kantor lurah Kampung Jawa 1, ucapnya. Disebutkannya api berhasil dipadamkan setelah datang petugas dengan sigap melakukan pemadaman. Kantor lurah Kampung Jawa 1 yang berada di pertigaan jalan tersebut juga memudahkan akses mobil damkar menuju ke sumber kebakaran. Karena kantor lurah Kampung Jawa 1 berada di tepi jalan, kebakaran ini juga disaksikan banyak orang, terutama yang lewat di jalan tersebut. Warga ada juga yang mengambil gambar dan videonya. Rahmat, salah seorang warga setempat, mengatakan ia melihat asap tebal yang keluar dari kantor tersebut. Tak lama kemudian terlihat api yang mulai besar. Karena ada api yang mulai besar, ia menghubungi pihak damkar untuk memberitahukan bahwa kantor lurah Kampung Jawa 1 kebakaran. Begitu petugas damkar dapat laporan, mereka langsung menuju ke lokasi dan dengan mobil damkar yang tersedia dan menyemprotkan air untuk memadamkan api. Sementara itu, penduduk yang berada di sekitar kantor lurah tersebut juga menjadi cemas. Jangan-jangan api akan menjalar ke rumahnya. Mereka sibuk mengeluarkan barang-barang yang ada dalam rumahnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.